ini bisa jadi solusi yang cukup baik. Saya record, ya, saya buka. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, di sesi sore ini kita akan melanjutkan membahas mengenai praktikal sisi praktikal berkaitan dengan materi yang tadi looping ya, looping atau iterasi atau apa? Perulangan bahasa Indonesianya. Oke. Nah, dari materi saya tadi, Anda untuk praktek, saya tidak mewajibkan Anda pakai Jupyter Notebook, tidak mewajibkan Anda pakai apa-apa, asalkan Anda bisa mengikuti. Untuk sintaknya ini, asalkan Anda punya Python, bisa. Bisa pakai Python langsung di command line, pakai VS Code, pakai Jupyter bisa, atau pakai Spider. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, saya akan mencoba mendemokan materi kita yang looping tadi, menggunakan ini Spider. Muncul ya layar saya. Kok ada angka 2 apa nih? Oh, ada 2 ya. Sekarang yang muncul layar saya apa nih? Anaconda, Pak. Anaconda, oke. Nah, biasanya kan Anda pakai Jupyter Notebook atau Jupyter Lab ini ya. Sekarang kita coba di bawah nih. Di bawah ini ada Spider. Klik Spider. Mana Spidernya? Oh, belum muncul ya, Spider. Spider. Ini dia. Nah, kalau spidernya udah muncul, seperti ini bendanya. Yang muncul di layar saya apa nih sekarang? Masih Anaconda? Terpotong, Pak. Wah, kosong. Screen. Masih kosong? Sudah, Pak. Ada sudah, Pak. Nah, ini. Oke. Jadi yang kita pakai di sini ada ada halaman apa namanya ini? Ini yang tempat Anda ngoding itu yang sebelah sini. Kemudian konsol hasil keluarannya itu muncul di sini. Kalau ada bentuk-bentuk seperti biasanya kan ada kayak chart gitu ya, itu bisa muncul di sini. Contoh di sini saya punya kode. Ini kalau saya cara menjalankan biasanya kan ada Control Enter ya. Nah, sekarang Anda pakai F5 atau run di sini. File. Ini kalau saya run, hasilnya ini muncul nih gambar ini. Dan di sini juga ada output secara konsol di bawah sini. Ini filenya ada di mana, Pak? Nah, file saya ini namanya ini temp.py. Tempat filenya itu ada di folder ini. User, hamha, spider, strip, spider-py3, garis miring, nama filenya temp.py. Kelihatan ya? Atau kurang besar? Kurang besar ya? Halo, kurang besar? Atau Mas sudah oke? Sudah, Pak.
Untuk materi kita di kesempatan kali ini, kan tadi ada loop tuh. Kita coba aja loop ya di sini. Kita bikin file, save as perulangan. W4. Perulangan. 4 dan 5. N5. Nah, ini namanya ini perulangan. Nah, untuk looping yang pertama tadi, Anda masih ingat. Looping yang pertama tadi kan kita pakai apa contohnya? Pakai N ya. N sama dengan berapa? 5 ya tadi. Berapa? 5, Pak. Nah, kemudian kata kuncinya adalah while. Terus count. Pakai N aja ya. N. Kurang dari atau lebih dari? Kalau kayak gini. Anda mau pakai kurang dari atau lebih dari? Lebih dari, Pak. Kurang dari coba, Pak. Kurang dari. Kita coba lebih dari. Lebih dari berapa? Kita mau looping 5 kali. Kalau mau looping 5 kali berarti lebih besar dari berapa? 0. 0? Boleh. Terus ini jangan lupa titik 2. Print, count, N ya. Print N. Jadi sebenarnya ini kalau setelah saya kasih titik 2 ini, kalau saya enter, ini sudah langsung otomatis nge-tab di sini ya. Print. Yang saya cetak adalah kalau saya mau nyetak N-nya, berarti ini ketik aja N di sini. Udah ya. Kalau ini saya jalankan, udah jalan atau enggak menurut Anda? Jalan nggak kira-kira? Jalan, Pak. Jalan. Tapi masih ingat nggak ini kondisi ada 2. Tadi ada 3. Satu lagi apa yang belum? N sama dengan N dikurang 1. Benar. Ini kalau dikasih N sama dengan N kurang 1. Kalau nggak dikasih ini, nanti jadinya adalah kondisinya N sama dengan 5 terus kan? Looping terus nanti. Kita coba dulu. Ini ya, set. Error. Apa yang menyebabkan error kira-kira? Ini tabnya kebanyakan. Oke. Hasilnya biasanya kan Anda muncul di browser, ini muncul di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ini kalau tidak saya kasih itu, yang akan dicetak itu cuma 5. Lihat. Nih, 5 banyak nih. Kalau Anda perhatikan ini 5-nya panjang nih. Nih. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini looping terus dia. Yang saya bilang tadi, ini kondisinya terpenuhi terus. Ini habis nanti memori saya. Oke. Maka untuk menghentikan itu, dikasih ini. Atau kalau ini saya ganti, lebih kurang dari. Ini berapa kira-kira? Kalau saya pengen looping 5 kali. Boleh nggak ini ganti 10? Boleh, Pak. Ada lagi yang diganti kira-kira? Plus 1, Pak. N plus 1. Ini plus 1. Jadi kalau Anda mau looping 5 kali, kalau startnya 5, ya kalau nggak turun ke 0, ya naik aja ke 10. Turun berarti dikurangi, kalau naik ya plus. Ini sama aja nanti hasilnya. Nih, 5, 6, 7, 8, 9. Sama, looping 5 kali. Cuma bedanya adalah yang dicetak angkanya. Nah, kalau angka ini Anda ganti, misalnya N ini Anda ganti. Saya bilang tadi kan pakai bintang ya. Ini Anda jalankan. Nah, jalan. Ini kan bintangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, ya kan? Ini kalau Anda kurang min 1, terus ininya ganti tadi 0. Ini Anda jalankan. Sama, 5 juga. Oke? Oke. Kemudian, nah kalau Anda pengen, Anda mau membuat perhitungan, misalnya print rocket
meluncur dalam hitungan, misalnya. Dalam hitungan berapa gitu ya. Anggap aja 100 gitu ya. Kemudian ini kalau N lebih besar dari 0, berarti kan turun 1-1. Kalau sudah 0, Anda bikin print di sini. Meluncur misalnya kayak gitu. Ini kan bisa nih. Nah, error karena tidak ada apa? Kurung. Oke, lihat nih. Pak, ini kok bintang semua, ada 100 bintangnya. Ya, ganti aja di sini, ganti apa? Ganti apa nih di sini? Ganti apa? N. Good. Nih, ini kan 100. Roket meluncur dalam hitungan 100, 9, 99, 57, 56, dan seterusnya sampai 1. Meluncur. Nah. Pak, ini loopingnya kok aneh, Pak? Kok langsung muncul semua hasilnya? Menurut kalian gimana? Kok nggak ada hitung-hitungan kayak di roket itu, Pak? 10, 9, 8. Kok nggak kayak gitu, Pak? Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak looping. Kenapa? Nggak looping, Pak. Nggak looping apanya? Yang nggak looping apa? Ada yang tahu? Ini kita kasih judul ya, namanya while loop. While loop. Kenapa nggak looping? Kenapa dia itu looping? Cuman bedanya adalah kenapa ini kok langsung hasilnya muncul. Sebenarnya yang terjadi di sini kan ada proses nih, N sama dengan 10. Kayak tadi kan saya memang menguraikan satu-satu kan? Masih ingat kan tadi saya uraikan. Ini 10, sekarang nilainya berapa? 9, 9 terus 8, 7, 6, 5, 4, 3 kan saya menguraikan satu-satu. Tapi kok ketika dijalankan cepat sekali. Nah, karena komputer Anda itu mikroprosesornya sudah kemampuan memprosesnya itu sudah triliunan. Sudah milisecond hitungannya. Jadi sangat cepat sekali menghasilkan ini. Terus bagaimana Pak supaya ada hitung-hitungan kayak gitu? Ya Anda bikin aturan, kasih delay di sini mungkin, delay. Kayak gitu. Maksud saya enggak dikasih delay? Ditunda, Pak ya, waktunya per baris. Ya, jadi ketika Anda sudah looping yang pertama nih, ini kan dicetak. Setelah dicetak dikurangi, habis itu delay. Delay sebelum kembali ke looping itu delay dulu di sini. Delaynya untuk membeli delay, Anda bisa mengimport sesuatu, namanya import. Library, ini mengimport library. Library namanya time. Ini ada nih. Ini modul ya. Modul namanya time. Nah, untuk memakai time ini, kasih di sini. Time dot. Anda mau apa? Sleep misalnya nih. Ini ya. Sleep. Nah, sleep second. Delay execution for a given number of second. Anda mau berapa detik di delaynya? 10 detik. 10 detik untuk satu looping atau semua? Nggak tahu, Pak. Nggak. Semua, Pak. Nggak bisa semua. Ini tuh yang dieksekusi. Kan Anda masih ingat prosesnya kan? Ini dieksekusi dulu. Habis itu kan looping ini. N sekarang nilainya berapa? 10 kan? Lebih besar dari 0 nggak? Iya, Pak. Nah, ini N-nya ini 10. Nah, 10 sekarang nilainya berapa? 10 kurangi 1, 9. Berarti N sekarang nilainya 9. Ketika di sini, nah ini yang dikasih delay-nya itu waktu di sini doang. Kita anggap ini dikasih delay 1 detik. Nah, ketika dia diberi delay 1 detik, dia berhenti dulu 1 detik, nggak mikir prosesornya. Setelah 1 detik baru lanjut ke sini. Tag. N-nya sekarang berapa? 9. Gini lagi 9. Ini yang pas memproses ini tuh cepat banget. Tapi pas memproses ini dikasih delay. Kita jalankan ya. Nih, lihat nih 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3,
Paham nggak maksud saya? Oh, paham, paham, Pak. Paham. Gitu. Jadi ini kalau nggak Anda kasih time slip, langsung jadi hasilnya. 10 surat. Kenapa? Karena cepat banget loopingnya itu, surat muternya. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Nah, ini bisa misal ini dari 1000 nih ya. Dari 1000 menuju ke 0 dikurangi 1 ini ya. Dari 1000 ke 0, 100, berarti ini kan loopingnya ada berapa nih? 100.000 ya. Waktunya seberapa cepat? Ini cepat banget komputer Anda, lihat nih. Itu ada proses. Kalau 100.000 masih ada prosesnya. Kelihatan nggak? Berapa? Ada looping itu kelihatan. Kalau 100.000 kelihatan. Tapi kalau cuman bijian, kayak hitungannya itu istilahnya cuman 1000 aja kayak gini ya. 1000 aja misalnya. Dari 1000 menuju ke 0, ini kalau dijalankan, ya cepat ini. Udah nih, 1000. Nah kan? Nah masalahnya adalah, Pak saya cuman butuhnya 10, hitungan 10 aja Pak. 10, 8, 9 misalnya ya. Ya udah dikasih ini, Anda ngimport time, ini ya berarti dikasih keterangan sini. Melakukan import modul waktu. Terus waktunya dipakai di sini. Time dot, di sini ada pilihan sebenarnya. Sleep misalnya, sleep. Berapa detik? Di sini ada keterangan sleep float. Float itu berarti Anda bisa ngasih 1,5 detik gitu. Bisa. Float itu kan masih ingat ya? Float itu yang ada koma-koma. Ini kalau dijalankan 1,5 detiknya kira-kira estimasi waktu. Oke. Anda pernah tahu nggak ada counter 5, suara 4, 3, 2, 1, ganti suara. Bisa nggak kira-kira di kayak gitu kode program Anda? Halo? Halo, Pak. Anda pernah nonton balapan nggak? Kan ada counter waktunya 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Pernah, Pak. Nah, itu Anda bisa import di sini, import. Cari library untuk mengimport suara. Jadi Anda ganti nanti. Sehingga ketika looping ini mencetak ini suara 5, 4 ya gitu. Bisa Anda tambahkan di looping sisi sini. Di dalamnya looping ini ya. Oke. Baik, sejauh ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke topik looping yang selanjutnya. Oke? Oke? Oke. Nah, sekarang ini kita coba lagi di for loop. Ini yang Anda coba ya. While loop coba 1. Sekarang new file. Terus kemudian ini, kalau loop yang tadi itu kan ada while loop ya. While loop. Di while loop itu ada, kita bisa ngasih break. Tadi kan ada contoh gini ya, while count, gimana ya? Oh ya, ini tadi, while true, print, bintang. Menurut Anda yang akan dicetak apa nih? Bintang. Bintang 3 ini, berapa banyak yang akan dicetak? Dia akan mencetak terus bintang nih. Ini ya.
Loh, kok bisa banyak, Pak? Anda masih ingat kalau while yang di sini, while yang ada di sini kan kondisinya ini nih. Kalau nggak memenuhi ini kan berhenti kan? True atau di sini tuh untuk menentukan true dan false. Jadi ini while true atau false ini di sini. Nah, kalau di sini while, nah ini true kok, berarti true terus kan? Kalau true terus berarti ini dicetak terus atau enggak? Cetak. Terus. Nah, itulah yang disebut sebagai ini kayak while true ini tuh sama dengan kayak gini, nggak ada ininya. Nggak ada n ini. Serat. Ini kan kondisinya terpenuhi terus nih. 10 terus tapi yang dicetak. Nih ya. Ini ada delay. Kalau nggak ada delay ya nyetak terus tuh. Serat. Ini saya cetak terus nih. Kayak gini, nyetak terus nih. Ini nyetak terus nih. Saya untuk menghentikan ini pakai Ctrl C. Jadi force, keyboard interrupt namanya. Oke, gitu kira-kira. Jadi kalau di sini tuh kondisinya akan dicek benar atau salah. Dicek mengacu ke n yang ada di sini ataupun n yang ada di sini, dicek. Kalau di sini true terus nih. Ini namanya while true. Lah Pak, terus kalau kayak gini masa harus pakai keyboard interrupt terus? Tidak, Anda bisa melakukan ini. Sebenarnya Anda bisa nyoba print. Kita bisa menghitung nih, hitung sama dengan 0. Ini variabel ya, nama variabelnya hitung. Cara gedein gimana ya? Oh, gini lah. Oke, hitung sama dengan 0 while true. Ini kita tulis. Semisal Anda mau menghitung apa? Hitung. Ya. Berarti ini akan mencetak ini, nilainya ini 0 ya. Kemudian count plus sama dengan 1. Menurut Anda ini akan berhenti nggak kalau ada ini? Oh ya, ini tadi ya, apa namanya? Anda itu kalau mau nulis ini, saya ulang ya, n sama dengan n1 itu Anda bisa nulis n min kayak gini. Sama ini kalau kita jalankan. Sorry, maksud saya n min sama dengan 1. Ngerti nggak maksud saya? Ini ada n min sama dengan 1 itu n min sama dengan 1 itu sama dengan n min 1. Atau bisa disingkat dengan n sama dengan min n min sama dengan 1. Ya. Nah, kalau Anda mau nulis ini, berarti count plus sama dengan 1 itu artinya apa? Ini sama dengan kayak count. Sorry, ini hitung lah. Ini ngerti nggak maksud saya? Saya ngomong panjang ternyata kalian ketinggalan. Hitung plus 1 itu hitung ini variabel ya. Ini sama dengan hitung plus 1. Setara dengan. Halo? Mengerti maksud saya nggak ini? Belum, Pak. Oke. Jadi kalau Anda tadi kan kita kan nulisnya kayak gini ya. N sama dengan N plus 1. Artinya N yang ada di sini itu hasilnya dari N sebelumnya ditambah 1. Gitu kan? Nah, ini tuh Anda bisa menulis dengan cara begini. Setara dengan N plus sama dengan 1. Jadi untuk menyingkat, ini N sama dengan N plus 1 itu setara dengan N plus 1. Ini sama. Jadi ketika ada N sebelumnya itu 0, kalau N sebelum, ini kita anggap ya, N sama dengan 0. Kalau ada N sebelumnya 0, maka N di sini nilainya berapa? 1.
N sama dengan N plus 1 itu kayak N plus 1. Ini singkatan. Tapi kalau Anda bingung, Anda boleh pakai yang model ini ya. Ini saya hapus. Sekarang variabel yang kita pakai namanya hitung. Variabel yang kita pakai ini namanya hitung sama dengan 0. Hitung plus 1 sama dengan hitung plus sama dengan 1 itu setara dengan ini ya. Berarti ini kalau kita cetak yang terjadi apa nih? Tahu nggak kalian? Angkanya naik terus. Angkanya naik terus. Ini, lihat nih. Seret. Mulai dari 0 sampai berapa nih? Tak berhenti. Nggak berhenti, benar. Ini cepat ya, kecepatannya sampai 40. Loh kok nggak berhenti? Kenapa, Pak? Padahal sudah ada plus-plusnya. Nah, dia itu nambah satu-satu, tapi tidak ada. Ini kan true terus. Nah, kalau kalian kasih ini misalnya, hitung kurang dari 100. Nah, kalau kayak gini berhenti dia di 100. Kurang dari 100 ya, berhenti. Nah, masalahnya ini kan true terus. Kalau true terus ya berarti akan nambah terus dia. Gitu ya. Terus untuk menghentikan gimana dong kalau pakai while true, Pak? Anda bisa memanfaatkan ini. Anda bisa memanfaatkan, kemarin percabangan udah dikerjakan belum? Saya lihat masih 30-an yang submit. Percabangan pakai apa? Ingat nggak? Iya, Pak. Percabangan pakai apa? Masih ingat? Indeks. Percabangan kok pakai indeks? Pakai if. If, oke. If terus apa? Spasi. Nah, ini kita tulis if, hitung. Kalau hitung ini lebih besar misalnya, lebih besar sama dengan 5, misal ya. Ini titik 2, break. Nah, ini sama dengan kalau kita ngasih true di sini loh. Ngasih while kondisi di sini. Jadi kalau di sini itu kan hitung itu 0. Ini 0 ya. Setelah dicetak ini kan 1. Nah, ini nilainya berapa sekarang? Hitung ini. Saya jalankan dulu ya. Lihat nih, nilai 0, 1, 2, 3, 4. Kok berhenti, Pak? Yang tadi kok nggak berhenti? Ini kalau saya hilangkan, nggak berhenti. Tapi kalau saya kasih ini, kok berhenti, Pak, sampai 4? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena Bapak tulis kalau if hitung sama dengan 5, break. Artinya udah kelar. Oke, good. Tadi di PPT saya jelaskan juga ya, sudah ada. Jadi yang terjadi adalah sekarang hitung di awal itu nilainya 0. Berarti ketika Anda true, hitung ini akan masuk ke true ini. While true, looping. Looping yang tiada henti. Seharusnya kan nggak ada hentinya. Berarti ini mencetak nilainya adalah 0. Seret. Kemudian hitung plus 1. Berarti nilainya sekarang di sini berapa nilainya hitung? Berapa nilai hitung sekarang? Yang sudah dicetak itu 0. Di bawahnya dieksekusi. Hitung plus 1 sama dengan? 1. Oke, 1 nilainya. Nah, 1. Kalau ini 1 sudah, terus berarti di sini nilainya kan 1 nih. Lebih besar dari sama dengan 5 enggak? Tidak. Tidak, ketika ini tidak terpenuhi, maka ini tidak dieksekusi. Ketika tidak dieksekusi, maka dia lanjut ke bawah, looping lagi. Looping lagi. Print, hitung nilainya berapa sekarang? 1. 1. Ini berarti sekarang nilainya 2. 2. Ini masih belum terpenuhi lagi, lanjut ke sini. Sekarang 3. Ini berapa nilainya? 3 kan? Terpenuhi enggak ini? Tidak. Tidak, lanjut ini sampai akhirnya ketemu angka 5. Kalau hitungnya ini sudah sampai 5, ini 5 atau bukan? Ya. Ya. Maka berapa sekarang nilainya? 5 lebih besar sama dengan 5 enggak? Ya. Sama dengan kan? 5 sama dengan 5 kan? Terpenuhi kan? Terpenuhi. Ketika terpenuhi break, maka tidak mencetak lagi. Pak, lah di sini 5 tapi kok yang tercetak sampai 4? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena if-nya itu sama dengan 5, dia bukan lebih dari 5. Sama enggak, maksudnya kayak lebih dari sama dengan 5. Lebih bisa sama dengan 5. Kenapa? Padahal ini sudah ada hitung 5, tapi yang kecetak kok cuma sampai 4. Ada yang tahu nggak?
sebelum dia print 5-nya udah di break. Oke, bagus. Nah, kalau ini saya balik, kira-kira bagaimana coba? Kalau ini saya balik. 5-nya kecetak nggak? Tercetak, Pak. Nah. Jadi ini perkara urutan ini aja sudah berpengaruh ya. Rat, nih. Oke? Loopingnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 kali, tapi yang dicetak itu Kementerian Kominfo. Ya kan? Cetak itu berbeda. Yang ini nolnya kok nggak ada, Pak? Karena hitung itu kan nilainya 0. Sekarang nggak, yang 0 belum dicetak tapi sudah ditambah dulu. Ya kan? Jadi 1. Bisa dipahami? Paham nggak? Di Kementerian Kominfo ini. Halo? Lagi mencoba untuk memahami, Pak. Ulang, Pak, yang bagian itunya, Pak. Yang mana? Yang urutannya tadi, Pak. Nah, sekarang itu nilai hitung itu kan 0. Kalau hitung itu sama dengan 0, ini setelah while true ini kan hitungnya, ini supaya gampang saya rubah ke seperti biasa ya, hitung. Nilai 0 itu sekarang ada lagi nggak? Tidak, Pak. Tidak, karena begitu dia masuk ke loop langsung ditambah 1 kan. Jadi yang dicetak itu sekarang adalah 0 plus 1 sama dengan 1. Berarti di sini yang dicetak pertama kali adalah 1. Ya kan? Yaitu di sini. Oke? Clear? Kalau ini Anda balik, hitung 0 kan? Berarti di sini nilainya berapa? 0. 0. Tapi kalau printnya ini ada di bawahnya ini berapa nilainya hitung sekarang? 1. 1. Kalau ini yang dieksekusi adalah perhitungan aritmatika ini dulu yang dieksekusi, baru ngeprint. Oke, clear? Ya, Pak. Nah, maka dari itu Anda perlu cermat memperhatikan kayak gitu. Ya, sehingga ini tuh urutan ini juga akan berpengaruh terhadap apa yang akan ditampilkan di sini. Terus kalau di sini loopingnya kok sama dengan sama-sama 5? Ya, loopingnya sama-sama 5 karena dimulai dari 0 dan diakhiri dari lebih besar sama dengan 5. Ini mau Anda bolak-balik, ini sebelum atau sesudahnya sama-sama ada 5 looping. Looping pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Looping pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sama-sama loopingnya. Tinggal urutan siapa dulu yang di print. Oke, itu logikanya. Terus oke, clear ya. Ini yang namanya looping. Looping ada break-nya. Jadi ini yang looping biasa. Ini looping yang ada break. Melakukan loops dengan while true dan break di percabangan. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan nih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya sekarang ada lagi nih for X
in range. Anda sudah belajar belum ya ini? Range ini? Belum ya? 10. Ini titik. Jangan lupa setiap kali habis while itu selalu ada titik ini ya. Setelah habis while, ini ada titik ini. Begitu juga setelah if, ini ada titik 2. Kemudian ini, sekarang kita mulai masuk ke looping for. Kalau pakai for, ini for x in range titik 2 di belakang, jangan lupa. Anda mau ngapain? Print. Yang mau di print apa? I. Ini kayak tadi ya. Ini kira-kira ada berapa looping nih? 10. Ya, kita lihat. Ini lebih singkat. I is not defined. Oke, kenapa I tidak di-define? Karena yang saya define di sini X ya, salah berarti. Ini ganti X. For X in range, kita jalankan. Nah, ini 0, 1, 2, seterusnya. Oke, clear ya? Loh, Pak, ini katanya 10. Ini 10, Anda hitung dari 0. Oke. Sebenarnya ya, di dalam angka ini, range itu adalah mulai dari 0, diakhiri dengan 10. Ini kayak gini, kalau dijabarkan ya. 10 itu maksudnya apa? Batasnya 10. Berarti yang masuk adalah angka 9. Kalau Anda pengen 100 ya ini ganti 100. Oke. Kalau Anda cek ini cuma berapa baris? Cuma 2 baris. Ini berapa baris? Agak banyak barisnya. Ya. Kalau Anda pengen membuat roket tadi, ini pakai ini, import. Di sini kasih apa tadi? Time slip. Ini kita ambil 10 misalnya. Ini nanti hitungan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nah, baru di sini kalau Anda pengen bilang meluncur misalnya taruh di sini. Meluncur. Ini 1 detik aja lah. 0,5. 1, 2, 3, 4. Meluncur. Pak, meluncurnya kalau ditaruh di sini gimana? Bisa nggak kalau ditaruh di sini? Bisa, Pak. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah ikut meluncur dia. 0 meluncur, 1 meluncur, 2 ikut. Meluncurnya ini menjadi bagian dari loop. Nih, lihat nih, 01 meluncur. Maka supaya meluncurnya ini hanya kepakai di akhir saja, ya sudah. Taruh dia itu di luar loop. Di luar loop itu indentation ini ya, ini berpengaruh ya, spasi ini. Ini dihapus. Nah, ini dia berada di luar. Ini kalau dijalankan ya udah kayak tadi. Oke. Ya, jadi di sini cuman ada 2 baris. Kalau Anda pengen bikin loop itu cukup ini. Nah, sekarang kita bisa membuat kode program untuk ini misalnya mana? Saya pengen membuat program untuk melakukan membedakan ganjil genap. Ganjil genap ya. For X in range, kemudian kita cek, kita lakukan cek apakah dia ganjil atau genap. Caranya gimana kalau untuk membedakan ganjil dan genap?
Atau ginilah, kita membuat kita ingin mencetak ganjil, angka ganjil dari antara 1 sampai 10. Ganjil antara 1 sampai 10 itu angkanya berapa aja? 1, 1, 3, 5, 7, 7, 9. 9 enggak? Kalau Iya. kalian pakai looping yang ini tadi kan kecetak semua nih, 0, 1, 2 sampai 9 ya. Nah, kalau kalian pengen mencetak ganjil antara itu bagaimana caranya? Ya, adalah cek apakah dia genap. Apakah nilai X genap atau tidak. Gimana caranya? Ngecek dia genap atau tidak. Anda masih ingat modulus nggak? Apa? Modulus. Mod. Tidak, Pak. Modulus operation. Modulus operator. Kalau di Python itu ini bagaimana ya bentuknya? Persen. Anda pakai persen. Saya pertanyaannya adalah 5% 2. Ini berapa hasilnya? Tahu nggak? Kayak gini. 5 dikurangi 2 berapa? 3, Pak. 4 bagi 2 berapa? 2. 1 kali 8 berapa? 8, Pak. 1 tambah 2. 3. Nah, kalau ini, kalau 5 modulus 2 berapa nilainya? 1. Nah, kenapa 1? Sisa hasil pembagian. Hasil pembagian. Ini bagus. Nah, kalau ini 5% 4 lah. 4% 2. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Halo? 4 modulus 2 berapa hasilnya? Ulang, Pak. Kalau 5 mod 2 itu kan hasilnya 1. Kalau 4 mod 2 hasilnya berapa? Nol 0,5, Pak. 0, Pak. 0, Pak. Berapa? 0. 0, Pak. 0. 0 alias tidak ada sisa bagi. Ya kan? Kalau gini, 7 mod 2. Berapa hasilnya? Satu. 1, Pak. Kalau ini berapa? 1 kan? 1. Ini 1. Kalau gini. Kalau ini menurut Anda? 0, Pak. Nah, itu dia. Apa kira-kira yang membedakan? Ya, kalau yang 0 itu apa, yang ganjil yang 1 itu apa? Sisanya, Pak. Kalau Anda perhatikan, yang mempunyai hasil 1 itu apapun yang Ganjil, Pak. yang genap itu selalu 0. Ya. Ya kan? Ketika modulus dengan angka 2, apapun yang ganjil itu hasilnya selalu 1. Apapun yang genap hasilnya selalu 0. Ya kan? Nah, ini bisa Anda pakai untuk logika di sini. Logika untuk melakukan looping. Untuk membedakan, kita ingin mencetak angka ganjil antara 1 sampai 10. Nah, untuk mencetak itu, Anda pakai logika itu. Yaitu if, ini apa? X ya. X modulus berapa? 2.
sama dengan berapa? Kita kan pengen kalau cek apakah nilainya genap. Kalau genap berarti ini sama dengan berapa tadi? 0. 0. Maka continue. Maksudnya apa nih, Pak? Ya maksudnya adalah ini ingat ya. Di sini itu kan menghasilkan true atau false. Menghasilkan angka maksud saya. Ya kan, menghasilkan angka kan, 1 atau 0 kan? Iya atau enggak? Tadi kan. Iya. Nah, kalau yang ini itu untuk membandingkan. Semisal di sini dihasilkan angka 1. Hasilkan 1. 1 sama dengan 0 atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, berarti ini tuh operator pembanding. Kalau di sini operator aritmatika. Itu bedakan. Operator aritmatika itu menghasilkan nilai. Kalau operator pembanding itu untuk membandingkan dua nilai yang berbeda. Membandingkan dua nilai. Apakah dia itu true atau false. Oke. Nah, di sini kita akan mencetak print. Yang akan dicetak adalah print X. X ya. Maksudnya apa nih, Pak? Jadi dia itu akan, kalau semisal ini 1 ya. 1 itu dibagi 2 habis nggak? 1 kan? 1 modulus 2 itu 1 atau 0? 1. Berarti sama dengan 0 atau tidak? Tidak. Ya, ketika tidak ini terpenuhi atau tidak? Tidak. Ya, berarti ini nggak dicetak kan? Tidak dikerjakan langsung loncat ke sini kan? Ya, Yang Pak. 1 kan berarti dicetak 1. Ya kan? Berarti mencetak 1. Nah, kalau sekarang X-nya 2. 2 itu dibagi di modulus 2, hasilnya 0. tadi apa sih? Nanti ya. Oke. 0 equal to 0 atau tidak? Equal to 0. Ya, berarti terpenuhi. Terpenuhi. Ini dieksekusi atau tidak? Eksekusi, Pak. Ketika dia continue itu artinya adalah dia menuju ke sini. Ini tidak, ini diabaikan. Kenapa? Continue itu berarti mengulang ke atas kan, Pak? Ya, dia mengulang ke atas, mengabaikan bawahnya. Bawahnya diabaikan. Kan ini harusnya dicetak nih, tapi tidak, langsung kembali ke sini tanpa mengecek ini. Dari sini. Nah, bedanya kalau break, tadi kan ada continue, selain continue ada break ya. Iya, Pak. Kalau break itu ini tadi ya. Nah, kalau break ini, kalau di sini ada print ya, anggap aja print. Selesai. Kalau break, fungsi dari break itu adalah di sini ada selesai nih. Kalau ini terpenuhi, dia itu nggak ke atas tapi langsung loncat ke bawah. Oke. Kalau continue, kalau ini terpenuhi, dia loncat ke sini, kembali ke atas. Yang di bawahnya diabaikan. Oke? Clear? Clear. Ini continue. Nah, ini kalau dicetak, hasilnya adalah ini. 1, 3, 5, 7, 9. Oke? Oke, Pak. Kenapa? Oke, oke. Sip. Looping for ganjil. Kemudian kalau selanjutnya kita bisa membuat loop untuk apa ya? Anda kemarin input dari keyboard udah atau belum? Input dari keyboard udah atau belum ya? Belum ya kemarin? Belum, Pak. Belum. Oke, kita coba di sini while true misalnya. While true, terus kita pakai loop ini, if ini. Ini kan untuk ngecek ganjil ya. Print X.
sorry. X adalah angka ganjil. Nah, ini kita bisa ngecek begini. Caranya adalah while true, kita ngasih input keyboard. Kita kasih di sini print. Masukkan angka Anda. Oke. Setelah itu, input itu pakai gini. Variabel yang kita pakai X, ini ya, sama dengan input. Terus kasih gini. Ini merupakan input dari keyboard. Input ini input dari keyboard ya. Jadi kalau kita jalankan, select dia, ini muncul ya, masukkan angka Anda, ini. Masukkan angka Anda. Terus di sini saya ngetik angka 10. Saya enter. Error. Kenapa error? Karena 10 bagi 2 itu belum dikonversi. Lihat nih. Not all argument covered string formatted. Berarti kalau belum dikonversi, apa yang perlu Anda lakukan? Masih ingat nggak? Ini tuh inputnya berupa string. Nah, ini string atau bukan menurut Anda? Halo? String. Inputnya kan string. Nah, kalau aritmatika masa string, aritmatika kan perkalian pembagian masa pakai string. Pakai apa? Integer. Variabel ya? Indentation. Nah, berarti yang dilakukan kalau dari string menuju ke integer diapakan? Taruh int. Type petik. Ubah string jadi integer. Taruh Cara int di depannya. Berubah string jadi integer caranya gimana? Tambah int di depannya. Tambah? int. Int. int terus? Dalam kurung. Kurung terus? X. X. Ini ya. Ini berubah nih. X-nya berarti jadi integer sekarang. Oke. Terus jangan lupa nih X sama dengan ini kan. X yang ada di sini ditaruh di sini, dikonversi jadi integer, terus dimasukkan ke variabel ini kan? Gitu? Iya, Pak. Oke, kita jalankan. Sip. Masukkan angka 10. Tek. 10 kan? Nah, ini sekarang 10. 10 dibagi 2, 0. Print. Oke. 10 adalah angka ganjil. Oke, berarti udah benar ya yang kalian. Nih. Terus ini kok muncul masuk angka lagi, kenapa? Karena ini looping lagi. Saya kasih enter lah. Ini spasi. Ini ya. Ini saya jalankan. Masukkan angka Anda 10, saya enter. Angka 10 adalah angka ganjil. Salah atau benar? Salah. Ini kita ngecek genap, ding. Adalah angka genap ya. Ini kita jalankan. Kita jalankan. Masukkan angka Anda 10, enter. 10 adalah angka genap. Masukkan angka Anda. Benar nggak 10 genap? Kalau angkanya 9, nggak muncul apa-apa. Ini berarti nggak dieksekusi. Berarti Anda kasih nih di sini, else. Else apa? Print. Kayak gini lagi ya. X adalah angka ganjil. Ini kalau kita jalankan 10. Kita jalankan. Masukkan angka Anda 11 adalah angka ganjil.
10 adalah angka genap, 20 adalah angka genap, 21 adalah angka ganjil gitu ya. Ini tinggal Anda susun aja apa namanya penataan ininya. Sepuluh, 100 adalah angka genap, 211 adalah angka ganjil. Ini ada cara untuk menginput dari keyboard. Input ini ya. Halo? Sudah kira-kira? Kalau sudah, sekarang kita akan mencoba tadi ada yang loop pakai loop untuk cek ganjil genap. Nih, sekarang kita coba lagi. Tadi kan ada contoh nih for. Ini pakai while, sekarang kita pakai for x. Kita coba yang tadi contohnya ya. Nama. Names. Contohnya ini pakai list ya. Namanya list. Names apa? Rudy. Siapa lagi? Bambang. Bambang. Siapa lagi? Ihsan. Oke, ini udah ya. Saya rasa ini dulu for nama, name. Anda perhatikan di sini ada names, ada name. For name in names. Jadi ada nama di names. Names itu ini. Ini adalah list. List nama. Names. Terus for name in names. Print name. Saya mencetak nama dari sini. Ini kalau saya jalankan, yang akan tercetak adalah ini. Ini kita jalankan, yang tercetak adalah Rudy Bambang Ihsan. Oke. Nama. Halo. Halo. Ini kalau kita jalankan, seret. Halo Rudy, halo Bambang, halo Ihsan. Di dalam sini ada berapa tergantung yang akan dicetak. Atau kalau kalian mau pakai cara lain, ini Anda nggak pakai list di atasnya ya. Ini kita komen dulu. Anda pakai ini juga boleh. Langsung ditaruh di sini. Nah, sama. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tugas Anda nanti agak berat ini. Kalau Anda nggak tanya di sini nanti bingung. Jadi ada yang pertemuan minggu ke-4, tugasnya adalah Anda mengikuti yang saya kerjakan di video ini, Anda submit ke beberapa file. Kemudian yang tugas ke minggu ke-5, saya kasih tugas Anda mencari solusi untuk mengerjakannya. Ini, jadi ini. Soalnya adalah ini.
Kelihatan ini notepad? Terlihat, Pak. Mm-mm. Tugas Anda adalah mencetak tugasnya adalah Anda membuat kode program, inputnya itu numbers ini. Jadi ini jangan dirubah. Tugasnya adalah menginput mencetak semua angka genap dari list tersebut sesuai urutan. Kemudian syaratnya adalah, slide kedua adalah jangan mencetak angka setelah 200 mencetak angka yang muncul setelah 237. Ngerti nggak maksudnya? Tidak, Pak. Jadi tugasnya adalah, ini tugas minggu ke-5 ya. Jadi Anda, kan di sini ada 951. Ganjil atau genap? Menurut Anda? Ganjil. Ganjil, berarti dicetak atau tidak? Tidak dicetak. 402 dicetak atau tidak? Karena dia lewat dari 237. Ini tidak dicetak 402 dicetak atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi ini di dalam urutan ya. (402) ini kan belum ada 237. Ada 237 nggak di sini? Ada, Pak. Di baris keberapa kalau Anda tahu 237? 4. Empat, Pak. Ini kan. Nah, artinya ini ganjil atau genap? 951 ganjil, tidak dicetak kan? 402 dicetak atau tidak? Ini ganjil atau genap 402? Genap. Genap. Cetak atau tidak? Cetak. Cetak karena belum ada 237. 237 di sini maksudnya adalah di sini ini. Ya. Jadi Anda itu mengecek dari awal. Kan kalau Anda paham kan? Paham, Pak. Ngeceknya dari awal, dari sini baru ini kan? Ini dicek ganjil atau genap? Oh, ganjil berarti tidak. Ini ganjil atau genap? Oh, genap. Oke. Ini ganjil, oh ini genap, oh, dan seterusnya sampai akhirnya ketemu 237. Oh, 237 ya. Ganjil atau genap? Ganjil. Oh, ini 237. Wah, berarti berhenti. Jangan mencetak angka, berarti yang ini 412 ini ganjil atau genap? Genap. Cetak atau tidak? Tidak. Tidak, karena sudah selesai setelah 237. Yang ada. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, nah itu Anda. Ini tugas yang satu. Ini oke. Tugas satu. Ini tugas minggu 5. Kode program untuk menyelesaikan ini. Kemudian, kok turun. Kemudian ini yang satu. Soal kedua adalah ini. Mana ya?
bintang. Nah. File. Minggu ke berapa nih? Minggu ke 7. Nama atau 7 kayaknya, Pak. Ya. Kita nanti ketemu lagi minggu depan ini, saya kabari lagi lah. Membahas mengenai function. Oh, ini aja. Anda membuat ini. Nah, ini looping, namanya looping bersarang. Anda membuat bentuk seperti gambar tersebut. Kok naik? Oke, jadi membuat seperti gambar ini ya. Soal dengan memanfaatkan looping, buatlah bentuk seperti gambar di samping. Syaratnya adalah ada input. Kalau saya input angka 5, muncul kayak gini. Kalau 6 berarti ada 1, 2, ini sampai 5 kan, di sini nanti ada satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada input dari keyboard. Kemudian ini loopingnya, kata kuncinya adalah nested loop. Jadi ada looping dalam looping. Tadi kan kita belajar ada while, ada for kan. Nah, nested looping itu kayak gini. Nested looping ini kayak gini. Contoh ada loop di dalam loop. Misalnya kita pakai while aja kali ya. Pakai ini aja lah, pakai for. Nah, nested loop itu adalah ini, for x4, terus di sini ada lagi. Ada lagi. Jadi di dalamnya for, ada for. Ini nested looping. Loop bersarang. Atau kalau kalian nggak pakai itu, pakai ini juga bisa. Pakai while. Pakai while. Jadi n sama dengan 10, misalnya n 0, kemudian ini n kurang dari 10, terus di sini ada while. Ini mungkin nggak n lagi, x. Yang dicetak x misalnya. Kayak gini.
Eh, oh ya, ini ya. X sama dengan X plus 1 misalnya. N sama dengan N plus 1 misalnya. N X sama dengan 0. Nah, ini namanya N yang di sini untuk N ini. X ini untuk X yang ada di sini. Ini ada loop, ada loop. Ini namanya loop bersarang. Ini kalau dijalankan gimana? Set error. N sama dengan 0. Apa nih? Line 12. Oh, ini hapus. Ini ada loop bersarang, ya. Oke. Anda cari tahu nanti bagaimana cara membentuk ini dengan loop bersarang. Soal pertama itu soal kedua, kemudian yang soal ketiga adalah Anda diminta untuk membuat ini. Nah, ini dengan memanfaatkan dan if percabangan buat seperti oke, tugasnya itu aja 3. Nah, tugas minggu keempat adalah ini tugas minggu keempat adalah Anda membuat. Pak, screen-nya belum terganti, Pak. Masih yang sama. Oh, masih sama. Di mana? Oh, sorry. Ini ya. Oke, nah untuk tugas minggu keempat adalah Anda membuat kode program mengikuti dari tutorial saya hari ini. Saat Anda bisa kerjakan pakai Jupyter atau Spider. Atau Google tadi. Google apa namanya? Colab. Atau Python tools lain. Gitu ya. Nah, kemudian Anda submit di learning book. Kepala Departemen dari Kas dan Anggaran di Kementerian Keuangan dan sudah. Oke, anggaran. Udah. Oke, nah selanjutnya ini ya. Ini Anda kerjakan, ada 2 pekerjaan. Ini yang minggu 4 itu ini. Yang minggu 5 yang ini. Yang minggu 5 yang ini. Oke. Ini, kalau yang ini saya beri waktu sampai Selasa. Kalau ini sampai Sabtu. Berarti ini hari apa nih? 3, 7. Ini 3. Kalau ini 6, 7. Kok 3 sih? 10 ya?
Tanggal 10 bulan 11 2020. Ini tanggal 13 14 11 2020. Ada pertanyaan? Jadi tugas yang minggu 4 ini Anda cukup mengikuti aja, Anda coba-coba di rumah. Fungsinya adalah supaya Anda terbiasa dulu. Kalau Anda butuh referensi lain, cari aja. Nggak harus pakai yang ngikutin saya ini. Kemudian tugas minggu 5 adalah ini. Tugas satunya Anda inputnya numbers ini, list numbers ini Anda jadikan input. Kemudian outputnya, kode Anda di bawahnya, Anda mencetak dari semua list ini itu siapa yang ganjil, siapa yang genap, dan berapa yang akan muncul, dan kalau dia itu sudah di atas 237 dia tidak akan dicetak. Kemudian yang tugas kedua, Anda membuat bentuk seperti ini. Kalau Anda menginputkan 5, nanti muncul gambar seperti ini 5. Kalau 10 ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Ada 10 baris, 10 kolom. Kemudian yang urutan ketiga adalah Anda dengan memanfaatkan looping dan percabangan, Anda membuat seperti ini. Nah, keyword hints atau petunjuk dari saya, Anda untuk membuat ini tuh pakai nested looping. Jadi ada 2 loop. Kalau untuk membuat ini bagaimana Pak? Ini sama, juga pakai 2 loop. Cuman bedanya adalah 2 loop itu untuk menghapus yang di dalam loop itu ada percabangan untuk menghapus nilai ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kan ada sampai 5. Kalau Anda input 5, ini ada 5 baris, ada 5 kolom, ada 5 baris. Nah, yang akan dicetak adalah baris pertama, baris terakhir. Sama kolom pertama, kolom terakhir. Kata kuncinya itu. Nah, yang di tengah-tengah ini yang tidak akan dipakai, dihapus. Oke, silakan dicoba kerjakan waktunya sampai Sabtu. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Tugasnya apa, Pak? Lah ini apa nih? Ini pertanyaan dari jam berapa nih? Oke, tugas apa? Tugasnya ini. Jadi ada 2 tugas, tugas minggu keempat sama tugas minggu kelima. Ada pertanyaan lagi? Bentuk filenya seperti biasa IPNYB atau ada yang lain? Nah, kalau Anda mengerjakannya pakai Python, ya berarti pakai seperti biasanya. Kalau Anda pakai Spider, yang Anda submit.py filenya. Kalau Pak. ya ini nih, lihat nih. Pak. Oke, Pak. Silakan. Untuk 5 tugas yang pertama bisa dirubah ke Rabu nggak, Pak? Kenapa emang? Oke, sebentar gini ya. Kalau yang pakai .py itu ini, filenya nanti ada banyak. Kalau Anda pakai Jupyter kan Anda satu file bisa. Kalau Anda pakai Spider nanti yang Anda submit itu adalah yang pertama pakai .py, ini .py. Ada banyak. Oke, kalau pakai Jupyter satu file. Yang Anda submit adalah hasil kodenya. Jangan lupa formatnya nama ya. Seperti biasanya. Terus ada request dari siapa tadi? Pak, kalau Rabu gimana? Apakah ada banyak tugas kalian? Ya, Pak. Iya, Pak. Banget mah, Pak. Oke, saya rubah Rabu. Jam berapa? Jam 5 ya. Cuman yang satunya itu tetap Sabtu. Anda harus kerja. Kenapa saya kasih Selasa? Karena sebenarnya Anda tinggal ngikutin video saya. Anda submit, udah selesai. Ini nggak pakai mikir nih. Anda tinggal kerjakan. Mikirnya adalah ketika Anda sambil learning. Terus yang tugas minggu kelima ini yang Anda rada mikir. Ada 3 pekerjaan. Oke? Oke, saya rubah Rabu. Jam 5 ya. Batas akhirnya. Terus, Pak, terima kasih, Pak. Kalau minggu kelima ini submitnya Sabtu. Terima kasih, Pak. Semoga bisa dipahami. Oke, jangan kalau Anda masih belum paham, Anda boleh tanya lewat grup atau lewat PM. Terus kalau Anda nggak bisa tapi Anda malu bertanya, nah itu Anda diskusi aja ke teman Anda yang Anda nggak malu kalau nggak gitu. Yang penting Anda usahakan untuk mulai dari awal ini yang
bingung apa itu segera dikejar, jangan sampai ketinggalan. Kalau Anda misalnya nih, sekarang hari Minggu terus saya ajak ketemu diskusi kelas ini tuh rada nggak mood misalnya, atau pusing, atau ada rapat terus Anda nggak bisa ngikutin, ya nggak apa-apa. Tapi nanti cari waktu untuk Anda mengejar. Jangan terus kalau udah sekarang malas, nanti malas lagi, nggak bisa-bisa Anda. Nanti kalau saya uji secara live, saya minta Anda ngoding terus Anda nggak bisa, ya nanti itu pertanda skor Anda rendah nanti. Jangan khawatir bagi yang sudah jago, terus Anda misalnya biasanya diteror teman Anda untuk dimintai kode program, nanti suatu saat akan ada kesempatan untuk live code, ngetes. Jadi, bagi Anda yang merasa pekerjaan saya biasanya di copy, ya nggak apa-apa, nanti akan ada tempat pembuktian sendiri. Kapan Anda itu memang punya sudah punya pemahaman atau belum, itu ada kesempatan untuk membuktikannya nanti. Begitu dari saya. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak, boleh saya tutup. Tidak ada? Ini saya share nanti di learning. Nggak ada, Pak. Oke, good. Terima kasih. Kalau nggak ada, atas kesabarannya, atas kesediaannya hadir sampai 3:30 gitu ya. Kalau gitu saya tutup. Cukup sekian. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat mengerjakan juga kalau pengen ngerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.